Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita kembali lagi di dalam renungan persekutuan doa Kamis. Kita bersyukur sehingga saat ini Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terus melindungi kita dan Tuhan terus menjaga kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan merenungkan kembali di dalam renungan doa Kamis. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam renungan kita, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang menolong kami. Dan kami percaya Tuhan, dan pada kesempatan ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat daripada Engkau saja, agar kami memahami firman-Mu dan juga kami bisa melakukannya ya Tuhan. Sertai kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu janganlah seperti yang ku kehendaki. Janganlah seperti yang ku kehendaki. Nats yang mendasari firman Tuhan pada hari ini terambil dari dalam Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Beginilah firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan iman kita sebagai seorang Kristen, yaitu pengikut Kristus, seringkali diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit, sehingga tidak tahu harus berbuat apa. Misalnya, ada sebuah kisah seorang ibu yang sedang mengandung anak pertamanya. Dia sangat percaya dan yakin Tuhan menyertai anak di dalam kandungannya. Namun apa yang terjadi, yaitu tepatnya 1 tahun dari kelahirannya, ibu ini harus kehilangan 2 orang yang sangat dia kasihi akibat suatu kecelakaan, yaitu suami dan anaknya. Kematian dari suami dan anaknya sangat mengguncangkan imannya. Ia selalu percaya kepada Allah yang mengasihi dan memulai setiap hidupnya dengan bersaat teduh. Namun, beberapa bulan setelah peristiwa yang ia alami, ia tidak dapat berdoa. Ia selalu percaya kepada Allah yang adalah kasih. Tetapi melalui peristiwa itu, dia mempertanyakan tindakan Allah dalam mengambil segala sesuatu yang dikasihinya. Seiringnya waktu, ibu ini menanyakan, dan akhirnya dia menyadari bahwa Allah bukanlah pelayan kita yang bisa dipanggil ketika kita perlu kebahagiaan. Ketika ibu ini mulai mengerti bahwa satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah adalah dengan berdoa dan berlutut dan menyerahkan diri secara penuh kepada kehendak Allah. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, biasanya banyak orang yang bereaksi kepada Tuhan. Entah itu reaksinya positif atau reaksinya yang negatif. Yang positif misalnya menjadikan kondisi yang pahit yang sedang dialaminya untuk mengintrospeksi diri mereka, memeriksa diri mereka. Mungkin ada maksud Tuhan yang belum dia mengerti. Tetapi yang negatif, dia akan protes kepada Tuhan dan mempertanyakan eksistensi Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu mengasihi dia? Apakah Tuhan itu memperhatikan dia atau tidak? Lalu mulai menghitung jasa-jasanya di hadapan Allah,
saya sudah membayar perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan, dan sebagainya. Terus menjadi pertanyaan bagi dia yang pemikiran negatif, tetapi ketika saya melayani semuanya itu, mengapa semua ini menimpa hidupnya? Itu ada banyak sekali orang-orang yang berpikir negatif seperti itu ketika menghadapi masalah. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon kita? Mari kita belajar untuk senantiasa ingat apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Ketika masalah itu datang, Yesus berdoa di Getsemani untuk mengungkapkan perasaannya, kesedihannya karena penolakan bangsanya, serta kengerian bayangan kematian yang akan dialami oleh Yesus. Yesus bahkan di saat itu mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk berdoa di taman itu dengan beberapa mereka untuk mendampingi dia, memberi dukungan kepadanya. Sayangnya, di tengah-tengah perjuangan menggumuli beban berat, Yesus menemukan para murid-muridnya tertidur tanpa beban. Sekalipun Yesus telah meminta mereka untuk berjaga-jaga, mereka tetap tertidur. Wajar jika Yesus merasa berat, sehingga seandainya mungkin ia ingin cawan itu lalu daripadanya. Namun demikian, Yesus tidak memaksa Allah menggagalkan rencananya atau menggantinya dengan rencana-rencana lain yang mungkin Yesus terhindar dari penyalipan. Melalui doanya, Yesus tidak berusaha menegosiasi Allah. Ia datang kepada Allah karena Allah adalah sumber kekuatan yang sejati. Ia berharap supaya dimampukan, memiliki kesiapan hati, melakukan tugas perutusannya. Ia berserah, menundukkan diri dalam kehendak Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesulitan yang terjadi atas kehendak Allah adalah proses yang memungkinkan kita mengalami suatu pertumbuhan iman. Tetapi banyak orang yang menghindarinya. Mereka lebih senang menerima mukjizat kemudahan. Lantas, akankah kita menolak untuk taat dan memaksa Tuhan menuruti keinginan kita? Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk menyerah, melainkan berserah diri kepada Allah. Karena doa dan penyerahan diri kepada Allah memberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk tetap taat di tengah situasi yang kelihatannya mustahil untuk taat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.